Alhamdulillah Pak, sedanglah kalau saya Pak, untuk Oh kali gitu. ini, seminggu ini, alhamdulillah. Nah cuman, kemarin-kemarin memang ada sesuatu yang dipikirkan Pak gitu loh. Oh gitu. Mhm. Aktivitas gimana? Lancar? Alhamdulillah sih kalau itu Pak, ya Oh, itu. ya. Apa Mhm. ini Pak Hamid? Kayaknya agak-agak banyak permasalahan nih. Mungkin Pak Hamid mau berbagi cerita dengan saya atau gimana Pak Hamid? Iya Pak, ini kebetulan nih Pak ya, hari ini, sore ini saya ketemu sama Bapak Dalhar. Ya. Barangkali Pak, apakah Bapak mempunyai waktu buat saya Pak? Oh banyak Pak, banyak. Kebetulan lagi santai saja ini. Oh gitu, Oh, Pak Hamid mau alhamdulillah. bercerita, silakan. Ya. Cerita Iya, apa ini? iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih kalau ada waktu Pak. Gitu, saya Ah, juga apa jadinya nggak kagok gitu, takutnya mengganggu Bapak. Tahulah saya Bapak enggak. sibuk gitu kan. Lagi santai nih Pak, lagi santai saja. Iya kan pada Ya hari apa ini ini Pak Hamid? siap. Ya kira Jadi, yang bikin Pak Hamid merasa bingung jadi atau gimana begini. ya? Silakan. Jadi begini Pak, saya kan Hmm. eh, alhamdulillah gitu ya, kita udah berjalan, pembelajaran itu kan di semester satu ini kan udah hampir 2 bulan ya, lebih malahan mah, Ya, betul, betul. gitu kan. Kemudian, saya, kepikiran ada seorang murid saya, yang ada yang Gimana? berubah gitu Pak ya. Jadi gimana, jadi tiba-tiba si anak tersebut itu jadi sering lupa dan bahkan tidak mengerjakan PR gitu Pak, atau tugas dari guru Oh, itu. gitu. Aduh, saya teh Iya. kenapa ini ya kan? Sebagai guru kita harus Ah, harus peka gitu kan. Kenapa yang tadinya eh, mengerjakan, tapi akhir-akhir ini beberapa minggu ini mungkin hampir mau sebulan ya Pak ya. Kok hmm. jarang-jarang mengerjakan PR gitu Pak. Itu PR apa? Saya menjadi pikiran saya Pak. Ya gitu. Hmm. Kembali Mm-mm. Pak Hamid bingung. Eh, Beberapa hari ini ada salah satu saudara Papa yang jarang mengerjakan tugas. Ya, Begitu. ya PR Pak. Mm-mm. Ya. Mungkin Pak Hamid bisa ceritakan lebih, maksudnya dia tahu Pak Hamid kenapa dia bisa seperti itu. Ya Pak, saya melihat murid saya itu bisa dikatakan ada perubahan ya yang tiba-tiba drastis seperti itu. Namanya Reja Pak, namanya Reja. Oh ya. Ya, Reja itu yang tadinya suka mengerjakan seperti biasalah, tapi sekarang kok jadi jarang mengerjakan tugas. Kenapa gitu kan? Nah saya kemarin-kemarin, duh ini saya curhat ke siapa gitu kan, nah, kebetulan ya bapak yang udah, wah kemarin lah pada halang aja, tapi alhamdulillah sekarang bisa ketemu nih. Nah maka Hmm. saya kemarin ini tanya-tanya informasi awal ya pak ya, ke teman-teman, Hmm. gitu kan, ke teman-teman Reja gitu kan. Nah termasuk Rejanya Kelasnya sendiri, berarti. saya suka tanya gitu kan, tapi belum begitu intens tanyanya, cuma kenapa nggak mengerjakan PR, katanya ada keperluan keluarga lah, katanya ada Hmm. apa namanya, ada sakit, ataupun ada apa, ada apa namanya, ada yang sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan katanya gitu kan, karena mengikut orang tuanya kemana gitu. Nah seperti Nah, itu berarti Pak. dari kan, Mm-mm. dari kegiatan ini Pak Hamid, kita kan bercerita. Mm-mm. Mungkin Pak Hamid punya tujuan apa biar, maksudnya tujuan Pak Hamid itu pengennya gimana dengan Ya, anak tersebut? ya. Harapan saya sih setelah saya dari percakapan ini ya Pak ya, saya ingin Hmm. sharing, berbagi apa namanya, eh, kendala saya ke Bapak, yang mudah-mudahan dengan bercakap-cakap dengan Bapak itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya kendala ini Pak, yang namanya Reja ini. Gitu Pak, mudah-mudahan saya ingin berubah lah. Reja ini harus semua murid saya harus disiplin mengerjakan PR-PR atau tugas yang diberikan oleh saya gitu Pak. Tapi dari cerita Bapak ini berarti
anak ini jarang melakukan tugas. Iya. Kalau uh, nah, mungkin Pak Hamid punya apa ya gambaran atau ide untuk mengatasi masalah tersebut. Pak Hamid ada langkah-langkah apa Pak Hamid? Mm-mm. Baik Pak, untuk permasalahan yang saya identifikasi gitu kan, jadi dari temennya katanya eh, anak tersebut itu kadang-kadang kalau sakit ya memang sakit mungkin Pak ya, kita juga nggak tahu kalau sakit kan tidak terencana ya. Betul. Saya sebagai wali kelas juga memaklumi Pak. Nah tapi ada yang saya harus telusuri benar-benar nih Pak. Katanya kemarin kenapa nggak sakit, ada keperluan keluarga katanya. Tapi kata teman-temannya yang lain satu kelasnya ditanya lagi, ternyata dia ada Pak, ada dia teh gitu kan. Cuman gak tahu kenapa dia nggak sekolah, malahan main game katanya Pak, kayak gitu. Oh, oh. Saya juga loh, kok sekarang Reja udah mulai berbohong Beda ya, begitu udah ya. buru, nggak Hmm. masuk sekolah, bermain game gitu kan. Lebih Hmm. lebih memilih bermain game daripada ke sekolah. Kemudian katanya suka bermain apa, katanya sepeda-sepeda kemana 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 kayak gitu, pulangnya Hmm. Semangat. maghrib. Jadi saya berpikirnya ini harus ditelusuri ya, ada karena kan kenapa harus segera ditelusuri, kan kita sekedar sebentar lagi kan mau ujian tengah semester ya Pak ya, itu Oh juga iya betul. ada, ada NBK juga, ini kan berarti si anak ini harus benar-benar harus di apa telusuri nih masalahnya apa sih seperti itu. Dan rencana sederhana yang akan saya buat, saya akan menggali informasi lagi Pak, itu yang lebih Hmm. akurat gitu. Kalau mungkin saya juga mengajak diskusi lah kepada Reja tersebut, saya tanya dari hati ke Hmm. hati, apa sih yang menjadi kendalanya gitu kan? Apakah karena alasan memang main game ataupun mungkin apa kurang suka gitu pembelajarannya, apa kira menarik bagaimana, saya juga sebetulnya ingin mengetahui ya aslinya alasannya apa gitu loh. Nah, dari permasalahan Bapak Pak Hamid ini terkait dengan si Reza tadi, Mm-mm. nah, tadi Pak Hamid juga sudah berusaha untuk memikirkan ide-idenya buat menangani masalah ini. Tadi dengan cara yang pertama Bapak Hamid mencari permasalahan pokoknya apa biar idenya itu biar tepat. Nah, terus yang kedua mau bertanya sama teman-temannya. Ya, Terus nah, dari permasalahan itu Pak Hamid mungkin sudah tergambarkan juga kan tadi ada ide ya ada ide. Pak Hamid mungkin sudah membayangkan hambatan-hambatannya mungkin dengan cara-cara yang tadi itu ya, mungkin sudah ada membayangkan begitu Pak Hamid menurut Pak Hamid gimana? ya. Saya dari identifikasi masalah yang saya telusuri, informasi dari rekan-rekan temennya di sekolah, kemudian saya ini telusuri ya tanpa sepengetahuan Reja. Mungkin saya akan melakukan tindakannya yaitu berdiskusi dulu dengan Reja, Oh, menanyakan hati ke hati apakah ada kendalanya, mungkin tidak suka pembelajarannya ataupun karena memang kecanduan game atau bagaimana. Nah, kalau memang ternyata setelah itu disimpulkan apa pembelajarannya yang kurang menarik ataupun bagaimana, mungkin saya akan merubah strategi pembelajaran saya Pak ya, merubah oh gitu ya. memakai PJBL atau PBL. Kemudian kalau Hmm, masih kurang menarik, saya akan menggunakan media pembelajarannya, saya akan rubah Pak. Itu oh supaya gitu. lebih inovatif lah menggunakan PPT Hmm, atau media YouTube atau Google seperti itu Pak. Kemudian hmm, ya itu yang mungkin salah satu cara saya supaya mungkin kalau pembelajarannya kurang menarik, saya akan rubah apa seperti itu. oh Juga gitu. untuk lebih memotivasi lagi itu kan saya akan menggunakan itu teknik ice breaking ya Pak ya. Teknik ice Iya breaking betul. untuk Betul. memotivasi anak supaya lebih ceria seperti Hmm, itu Pak. Atau terlebih lagi mungkin untuk lebih memastikan lagi saya akan berusaha untuk
menanyakan keyakinan kelas kepada adik beliau kan ke anak tersebut itu kan udah ditulis ya bahwa kita sebagai siswa itu murid itu harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan disiplin belajar gitu. Saya akan ingatkan kembali keyakinan tersebut dan lebih ininya lagi mungkin nanti juga saya akan menerapkan bintang skema atau diagram bintang untuk yang terbanyak atau terdisiplin mengerjakan tugas itu dapat bintangnya banyak gitu. Jadi Oh begitu. mudah-mudahan inspirasi bagi yang kurang Ya, sering mengerjakan PR. ya. Tadi kan Pak Hamid udah punya ide-idenya ya. Mungkin ada hambatan yang Pak Hamid sudah ketahui atau Pak Hamid sudah bayangkan bakalan ketemu permasalahan. Kalau pakai ide ini nantinya bakalan ada hambatan apa begitu mungkin. Hamid mungkin sudah berpandangan ke situ. Ya, ya. Saya juga itu kan hambatan pasti terjadi ya Pak ya. Eh, Setidaknya apapun itu halangan, rintangan, hambatan pasti ada. Tapi bagaimana kita mengolahnya atau mensiasatinya supaya kendala tersebut itu menjadi lancar lah. Nah, dari Hmm, ini juga saya mungkin kendalanya kalau menggunakan langsung pembelajaran inovatif langsung ke YouTube itu biasanya kena hmm, jaringan sih sebetulnya. Jaringan itu kalau mati lampu, mati listrik atau hmm, itu kan pasti tidak akan bisa dilakukan pembelajaran inovatif tersebut kan sehingga anak ya, takutnya memang dari faktor pembelajaran kurang menarik sehingga anak-anak tuh merasa bosan apa jenuh gimana Pak gitu kan. Nah, saya akan ya, mencobalah untuk berubah. begitu. Ya, dari ide-ide ini kan mudah-mudahan besok bisa tercapai ya Pak ya. Sementara ini si Reza itu kalau dipakai dinilai dengan rentang nilai sampai 1 sampai 10, Ya, Reza itu eh, kondisi sekarang itu pada angka keberapa Pak? Dan harapan Bapak untuk kedepannya nanti sampai permasalahan itu selesai sampai di angka berapa? Ini ya. harapannya sekarang Mm. berapa? Harapan Pak Hamid berapa gitu? Kalau menurutkan rentang dari 1 sampai 10, saya berpikir karena tadinya memang suka mengerjakan, cuman akhir-akhir ini ya Pak ya, 3 minggu Hmm, hampir sebulan lah ini yang tidak mengerjakan dan itu saya juga kan ada mengidentifikasi pasti ada faktor penyebabnya seperti itu. betul betul. Iya, ternyata memang adalah penyebabnya. Cuman kalau di bertanya nilai di posisi berapa dari rentang 1 sampai 10, saya mungkin untuk gereja kali ini itu di rentangnya 7 Pak kayaknya Pak gitu kan. Oke. Hmm, Dan harapannya besok setelah ini selesai direncanakan dan selesai rencana. mm. Dan harapan saya sih ke depan ya Pak ya untuk pembelajaran di saya, murid saya semuanya, saya pengen meningkat ke angka 9 lah Pak kalau bisa. Diusahakan harus seperti itu karena memang untuk pengerjaan PR itu kan semuanya harus mengerjakan ya Pak ya. Kenapa harus Betul. mengerjakan? Karena kan di saya ada nilai, di situ kan ada daftar Hmm, nilai, nilai PR, murid saya si A misalkan teh PR-nya ada 5, mengerjakan 5, full semua ataupun bolong-bolong itu kan ada nilai-nilainya. Nah, kalau ini nggak ada betul. nilai PR-nya, nah bagaimana saya nilainya nanti untuk rapot Pak seperti itu. Jadi mau tidak mau Betul. idealnya saya inginnya 9. Jadi semuanya mengerjakan PR. Jadi Betul. saya juga nilai ada di saya, nilai PR ada gitu Pak. Gitu. Jadi untuk ke rapot itu Berarti kan ada gitu nilainya. rentang nilainya 7 sampai 9 ya Pak ya. Maksudnya Iya. sekarang 7 naik menjadi 9. Nah, dari harapan tadi Bapak Hamid, mulai kapan? Mau kapankah rencana itu dilaksanakan? Nah, untuk rentang waktu yang saya akan lakukan itu harus segera ya Pak ya.
mengingatkan tadi kata saya kita udah mulai menuju penilaian kelas PTS, Pak, penilaian tengah semester Oh, juga pelatihan ANBK, maka saya harus segera bertindak. Saya akan mencoba merubah dulu strategi media pembelajaran di kelas, kemudian saya mengidentifikasi eh, ke rumahnya, saya akan lebih inilah langsung apa ya, langsung bergerak Pak, bergerak menemui orang oh begitu. tuanya dalam program home visit Pak, supaya lebih yakin lagi Berarti nih ada masalahnya apa gitu kan. Jadi saya mungkin akan segera lakukan 2 hari ke depan, insya Allah Pak, saya akan lakukan ini Pak. begitu. Ya, Ya. makin cepat makin bagus ya Pak ya. Nah, baik. Betul Nah, Pak. uh, gimana perasaan Pak Hamid setelah tadi kan udah bercerita tentang masalah, terus ide-ide solusi Pak Hamid dan harapan Pak Hamid. Nah, gimana perasaan Pak Hamid sekarang? Sudah Alhamdulillah mengerjakan Pak. Perasaan saya alhamdulillah setelah bercakap-cakap dengan Bapak gitu kan, saling sharing gitu. Alhamdulillah dari permasalahan saya, hati saya merasa lega. Jadi beban pikiran saya sedikit berkurang Pak. Nah, dengan adanya percakapan ini, dengan sendirinya saya bisa menemukan solusi-solusi yang harus saya lakukan untuk memperbaiki situasi kondisi yang kendala yang saya hadapi Pak, gitu kan. ya, Harapannya seperti tadi, saya ingin siswa saya atau murid saya semuanya tertib disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru gitu Pak, seperti itu. betul, iya. Alhamdulillah Pak ya, mudah-mudahan itu cepat terselesaikan dan anak tersebut sudah berubah menjadi anak yang baik dan mendapatkan nilai yang baik pula. Nah, Iya Pak. mungkin uh, saya tunggu ya Pak ya untuk 2 hari ke depan. Ya, Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi besok Pak. Saya minta apa kabarnya dari Pak Hamid. Oke, iya. ya Siap kita Bapak, ya. ngobrol lagi Pak. Oke, Ya, oke. terima kasih Bapak atas waktunya, terima kasih Sama, ilmunya yang telah diberikan, itu sangat bermanfaat bagi saya. Terima oke. kasih ya Pak ya. Ya. Sama-sama Pak Hamid.